Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nil qail wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat wal ahya'u walakin la tash'urun. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala afdalil khalqi ajma'in habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dumateng para alim, para ulama takmir Masjid Ar-Rifai ingkang kita mulyakaken saha staf dan jajaranipun, warga masyarakat kaum muslimin, utamanya para jamaah majelis taklim rutin ingkang dipun gelar dening Masjid Ar-Rifai setiap malam Sabtu, semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita di tengah-tengah bulan Sya'ban masih diberi umur panjang, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita bisa bertemu dengan bulan yang suci, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, penuh rahmat, penuh ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan sosial, bulan persaudaraan, bulan di mana Allah memberikan yaitu panen kepada kita semuanya, panen pahala, panen barokah, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan sempurna. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, mengajari kita menuju zaman yang terang benderang, zaman yang penuh dengan cahaya nur ilahi, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umatnya, mendapat syafaatnya kelak, dan mendapatkan pengakuannya. Kita bersama-sama beliau nanti dengan jamaah kita, guru-guru kita, khususnya kepada para aulia, para wali songo. Mudah-mudahan kita diperkenankan oleh Allah berkumpul dengan rombongan beliau di bawah yaitu payung agung syafaatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saklajengipun niki kelajengan cerita ingkang kala winginane nggih menika perjalanan Kanjeng Sunan Giri menuntut ilmu. Ngoten Pak Bu nggih. Kemutan napa mboten niki? Kemutan napa mboten? Lali kabeh. Monggo kita tawasul riyen nggih dhateng Mbah Sunan Giri nggih. Fatihah kita mudah-mudahan sampai kepada beliau, dan kita yang banyak dosa dan kekurangan ini diakui menjadi jamaahnya, menjadi rombongannya kelak dan bertemu dengan beliau di akhir nanti. Amin. Sallallahu hadrati habibina wa syafiina wa qurrati aina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in tayyibin tahirin. Lahumul Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratin jami'il khawani minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada was salihin sahabati wa tabi'in jamil malaikatul muqarrabin sultanil awliya sayyidi Syekh Abdul Qadir Jin qaddasallahu sirahu. Al-Fatihah. Wa ila hadrati arwahi masyaikhil dzikra fi dzikril ghafilina bil akhasi jami sunan wali songo ajmain sairi auliya illah bi jamadura masaikhina mu'alimina fidin aina makanu rahimahumullahu ta'ala anhum. Sunnah hadrati ruhi Mbah Sunan Giri
Maulana Ainul Yakin Raden Paku. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ila hadrati ruhi ingkang bedah kerawang agama Islam wonten ing Antang, khususan hadrati Syekh Abdul Azim bin Baidowi Mbah Segalor wa usuli wa furu'i wa min ahli silsilatihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Susan amwatina amwatikum min auladu jami'i ahlina wa ahlikum min ahli kubur minal muslimin al muslimat al mu'minat. Ghafarallahu lana lahum wal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Susan anak turun kita semuanya ila yaumil qiyamah, mudah-mudahan dijadikan menjadi anak turun yang bahagia mulia, selamat fid dini wa dunyal akhirah. Al-Fatihah. Marilah kita awali dengan syair sholawat kepada Rasulullah SAW ala versi Mbah Sunan Giri. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Raden Paku putra Sayyid Maulana Ishaq dan Dewi Sekar Dadu putri Raja Blambangan, menjaga kemurnian syariat ilahi, teguh dan hati-hati, itulah Sunan Giri. Sholli salim daiman ala Ahmad. Sholli salim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingkang bulan kepengker niki Raden Ainul Yakin, namanya adalah Raden Paku yang masa kecilnya bernama Joko Samudro. Joko Samudro niki tasih wonten kandungan dipun tinggal kalian ramanipun ingkang asma Sayyid Maulana Ishaq. Sayyid Maulana Ishaq ini masih putranya Mbah Sayyid Jumadil Kubro yang nasabnya sambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Maulana Ishaq meninggalkan Blambangan Banyuwangi ini menuju ke Samudra Pasai, beliau ini mampir dulu ke keponakannya yang ada di Ampel Denta yang sudah mendirikan pesantren yang namanya Pondok Pesantren Ampel Denta. Siapa yang mengasuh pesantren Ampel Denta tidak lain tidak bukan adalah Mbah Sunan Ampel.
yang merupakan Sunan Ampel itu adalah menantunya Prabu Brawijaya Majapahit, diambil menantu oleh Brawijaya Majapahit. Nama beliau disebut-sebut dengan nama Raden Rahmat atau lengkapnya Raden Ahmad Rahmatullah. Inilah diambil menantu oleh Brawijaya. Raden Rahmatullah ini punya istri dua, punya istri dua. Pertama adalah putrine Brawijaya ingkang asma Nyai Ageng Dewi Condrawati. Nah, ini Condrawati ini nanti ini punya anak bernama Dewi siapa tadi? Dewi punya anak yang bernama Makdum Ibrahim. Maaf. Yang bernama Makdum Ibrahim. Sebenarnya putra-putra Mbah Sunan Ampel ini ada 7. Jadi Mbah Sunan Ampel punya istri 2. Pertama Nyai Condrawati putri Brawijaya, dan yang nomor 2 adalah Nyai Kembang Kuning. Kembang Kuning atau Nyai Karimah putranya Nyi Kembang Kuning, ya. Nyai Karimah ini punya anak bernama yaitu Dewi Murtasiah dan Dewi Murtosimah. Ini terus dari Nyai Condrawati dikaruniai anak 3 yang perempuan. Pertama Dewi Syarifah, ya, Sayyidah Syarifah. Yang kedua adalah Dewi Mutmainah, dan yang nomor 3 perempuannya adalah Dewi Hafsah. Sedangkan yang laki-laki bernama Makdum Ibrahim alias nanti jejuluk Sunan Bonang. Dan yang kedua Raden Qasim atau Said Qasim yang nanti jejuluk Sunan Derajat. Ini saya belasukkan dulu ceritanya ini. Jadi Mbah Sunan Ampel punya anak jenengnya Makdum Ibrahim, yang nanti ketika Makdum Ibrahim umur kurang lebih 6 tahun, ya 6 tahun, putranya Mbah Sunan Ampel ini disuruh yaitu mengembara ke daerah Lasem umur 6 tahun. Bayangkan masih usia SD kelas 1 kalau sekarang. Jadi Makdum Ibrahim umur 6 tahun niki diperintah oleh ramane ken buka agama Islam wonten Jawa Tengah sampai nanti akhir hayatnya beliau berdomisili punya rumah di Lasem. Di sana ada pasujutan Sunan Bonang. Ini saya belasukkan dulu ceritanya. Kita kembali ke Maulana Joko Samudro. Ketika Joko Samudro ini berada di dalam kandungan, dan akhirnya Maulana Sayyid Maulana Esa ini ke Sunan Ampel dulu, yaitu menitipkan 3 amanah. Yang pertama, keponakanku Raden Rahmat, ku titipkan 3 hal, sampaikan nanti ketika sudah tiba saatnya. Pertama, nanti kalau anak saya lahir dari Dewi Sekar Dadung Blambangan, beri nama dia Raden Paku. Maksudnya untuk menjadi pakunya agama Islam di Majapahit, khususnya ujung timur selatan, yaitu daerah Banyuwangi, yang nanti lobernya sampai ke Bukit Giri daerah Gresik. Dan yang kedua, hai Sunan Ampel keponakanku, yang nomor 2 yaitu ketika nanti Raden Paku sudah berumur 20 tahun, perintahlah dia untuk menyusul saya di Samudra Pasai atau sekarang jejuluk daerah Aceh. Daerah mana Pak Bu? Aceh, ya, paling ujung Pulau Sumatera, daerah Aceh, atau disebut dengan nama Serambi Mekah. Ketika nanti Raden Paku sudah melanglang buana mengembara menambah ilmu dan pengalaman, sampaikan amanah yang nomor 3, hai Ampel, Sunan Ampel Raden Rahmat keponakanku. Apa itu? Yaitu ini ada gumpalan tanah. Di kain ini
Nah, suruhlah Raden Paku nanti setelah menuntut ilmu, tiba saatnya dia membangun pondok pesantren, suruh dia mencari yaitu tanah yang sama persis dengan tanah yang kuberikan ini. Disuruh mencari kemana? Disuruh mencari ke Bukit Giri. Ketika sudah ada kecocokan, di situ kau perintah mendirikan pondok pesantren. Waktu terus bergulir, hari ganti minggu, bulan tambah bulan, 5 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Akhirnya lahirlah setelah 9 bulan, yaitu bayi laki-laki. Bayi laki-laki lahir di keluarga bangsawan Kadipaten Belambangan. Nah, akhirnya belum sempat diberi nama ini. Singkat cerita, kelahiran bayi yang disambut dengan sukacita, dengan gembira, dengan pesta-pesta, ya dijunjung-junjung, disebut-sebut sebagai pewaris satu-satunya kerajaan Belambangan yang nanti akan meneruskan estafet kerajaan Belambangan di masa yang akan datang nanti. Ini ternyata di balik sukacita keluarga tadi ada segelintir orang yang tidak senang dengan kelahiran sang bayi tadi. Tidak lain tidak bukan adalah Patih Bajul Senggoro, patihnya Adipati Belambangan. Karena kesetiaan sang patih ini di Belambangan ini ternyata seperti Sangkuni, ya, seperti Sangkuni. Beliau ini ingin yaitu menduduki singgasana kadipaten dengan jalan yaitu menikahi ibunya bayi tadi yang bernama Dewi Sekar Dadu, atau yang sudah menjadi istrinya Maulana Ishak yang sudah mengandut dan melahirkan bayi tadi. Dengan berbagai cara dia akhirnya menghasut menghadap kepada sang adipati, hingga ujung-ujungnya bayi kecil Sunan Giri ini harus hidup di dalam pembuangan, diwadahi peti, dibuak di Selat Bali. Na'udzubillah. Ini sangat tega Bapak Ibu. Jadi keluarga Belambangan termasuk kakek daripada kakek bayi ini yang namanya adalah Adipati Minak Sembuyu, karena hasutan sang patih sampai tega membuang cucunya sendiri dengan alasan bayi itu di Belambangan sebagai pembawa sial. Artinya apa? Bayi ini kalau besar dewasa akan menjadi raja dan menjadikan kerajaan Belambangan yang bersimbol agama Hindu Buddha akan diganti dengan simbol-simbol agama Islam. Nah, ini setelah hidup di dalam pembuangan akhirnya ditemukan oleh seorang nahkoda kapal yang berlayar dari Ternate menuju Banyuwangi. Kapal ini berhenti di tengah samudra yang sangat luas. Ya, karena berhenti tadi akhirnya nahkoda kapal ini penasaran ada apa ini. Biasanya lewat sini ini terkesan lancar-lancar saja, sekarang kok malah berhenti. Padahal kemarin perahu ini baru saja lalu lalang lewat ini, tapi kok berhenti, ada apa ini? Ketika dilihat dari kanan kiri bak perahu, ternyata ada benda mencurigakan. Benda itu diangkat dengan segala cara. Akhirnya di dalam benda tadi, yaitu peti tadi, ada bayi. Ketika perahu sudah mendapatkan bayi tadi, nakodanya maksud saya ini sudah mendapatkan bayi tadi, sang nakoda ingin melanjutkan perjalanan ke Pulau Bali. Tapi subhanallah, seolah-olah bayi itu ini harus cepat dipertemukan dengan calon ibu asuhnya. Perahunya tadi seandainya bermesin, mati mesinnya, perahu yang layarnya sudah masih berkibar, tidak bisa menjalankan si perahu tadi. Akhirnya sang nakoda kapal berniat untuk kembali ke arah asal, yaitu daerah Ternate. Nah, ketika kembali ke asal daerahnya Ternate, akhirnya bisa berjalan lancar. Dan inilah
salah satu karomah atau tanda-tanda kewalian masa kecil Sunan Giri yang sudah diliputi oleh kemuliaan, bisa menghentikan perahu. Subhanallah. Inilah masa kecil Sunan Giri. Akhirnya diantarkan ke juragannya nakoda kapal tadi yang bernama Nyai Ageng Pinate, diberi nama Joko Samudro. Diberi nama Joko Samudro. Waktu terus bergulir, hari ganti minggu, ganti bulan, ganti tahun, tambah tahun, tambah tahun. 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun berlalu. Anak sudah waktunya, kalau sekarang ini kelas 5. Kelas 5 apa? Kelas 5 SD. Wah ya wis kelas pinten niku? Kelas 6 ya. Kelas 6 SD. Jadi sudah nampak cerdas, tanggung jawab, jujur, sopan, santun, akhlaknya mulia. Oleh Nyai Ageng Pinate, bayi tadi diberi pelajaran, nak, besok kamu yaitu belajar dagang di Kalimantan dengan pamanmu. Singkat cerita, ketika sudah berkemas membawa yang namanya beras, jagung, kedelai, lada dan penunggalannya, setelah dia ini sampai ke Banjar Kalimantan dari Maluku, ya, ternyata di Banjar ini terjadi paceklik. Singkat cerita, akhirnya barang-barang dagangan yang berupa makanan sudah paman ini diberikan saja ini kepada yang namanya apa itu orang-orang di sini yang sangat membutuhkan. Mereka kasihan, supaya teringankan bebannya sudah diberikan saja, jangan sampai diambil uang kembali. Jadi diweh-wehne nanggone penduduk Banjar tanpa mengambil sepeser pun. Ketika pulang, Abu Hurairah, gimana ini Den, nanti kalau pulang kapalnya tidak ada muatan kan oling, kena hempasan gelombang laut. Paman, ini masukkan saja pasir-pasir itu ke dalam karung dan penuhi dan masukkan ke geladak kapal, termasuk batu-batu karang itu, koral dan segala macam, masukkan sudah. Nanti bisa kita bawa pulang menghadap Nyai Ageng Pinate. Nanti gimana Den kalau kita ini dimarahi oleh Nyai Ageng? Bagaimana nanti kalau kita ini dihujat-hujat, akhirnya diusir-usir dan segala macam, yaitu olo-oloan daripada Nyai Ageng ini gimana Den? Begini paman, anggap saja harta benda ibu saya yang sudah kuberikan kepada orang Banjar ini sebagai zakat emal, karena saya yakin ibu saya selama berdagang di Banjar Kalimantan ini belum pernah mengeluarkan zakat emal. Nah, lebih manfaat, lebih menyelamatkan ibu saya kalau harta benda ibu saya kita berikan kepada mereka. Saya yakin ibu saya tidak akan berkurang hartanya sepeser pun. Ini subhanallah, begitu yakin ini Joko Samudro. Ketika pulang membawa pasir pantai, berikut batu karang, koral segala macam, menghadap, akhirnya segala resiko dihadapi. Sudah ditundung-tundung, diolok-olok, dihujat-hujat, anak pembawa bangkrut, pembawa sial segala macam. Ibunya lalu diberi jawaban begini, Ibu, apa yang kita lakukan ini sudah sesuai yang dianjurkan oleh Tuhan. Di sana rakyat Banjar banyak yang kekurangan makan, bahkan jatuh sakit. Kalaupun toh harta benda ibu kelihatannya kita berikan kepada mereka, yakinlah bahwasanya harta benda ibu tidak pernah berkurang. Allahumma sholli ala Muhammad. Hei anak, kamu ini tahu apa? Anak kemarin sudah mengajari ibu seperti ini, gini-gini, seperti pendeta saja, begitu. Nah, setelah itu akhirnya ibu kalau tidak percaya lihat apa yang di perahu. Akhirnya ibunya tadi sambil ngomel-ngomel segala macam sampai kehabisan, yaitu kata-kata untuk mengolok-ngolok daripada anak asuhnya tadi. Ketika sudah tiba di perahu,
setelah dibuka itu terpalnya, subhanallah, tidak ada sama sekali pasir pantai, batu karang, tidak ada sama sekali. Yang ada justru benda-benda, harta-harta yang biasa dibawa dari Banjar ke Ternate. Termasuk apa saja? Termasuk batu bara, intan, emas, berlian, terus apa itu, rotan dan segala macam. Jadi ibunya ini merasa sangat malu. Nak, saya sangat malu sekali nak. Bagaimana kejadiannya seperti ini? Saya juga tidak tahu. Kamu itu anak siapa? Sampai keperucut ngomong, sampai ke anak siapa? Sampai keperucut seperti itu. Ketika dia ini sampai terlanjur ngomong dia anak siapa, Joko Samudro ini baru mikir, berarti saya ini bukan anaknya Nyai Ageng Pinatih yang mengasuh saya sejak kecil. Subhanallah, ini maca kecil Sunan Giri ini. Akhirnya tapi Joko Samudro tidak begitu banyak pertanyaan, dia akan tahu sendiri nanti ketika tiba saatnya. Ibu, saya ini tidak memerlukan apapun. Usia saya sangat muda, sangat belia. Usia seperti saya ini, saya cuma minta satu saja. Apa itu anakku? Cepat katakan, akan kulaksanakan, akan kubelikan apa yang kau minta. Akhirnya anak tadi mengatakan dengan kepolosannya, dengan kejujurannya, dengan hati nuraninya, ibu, saya ini cuma ingin menuntut ilmu. Subhanallah, syukur rawuh. Menuntut ilmu kemana wahai anakku? Begini. Akhirnya si Joko Samudro tadi menjawab, ibu, saya ini mendengar kalau di Surabaya itu ada pesantren yang diasuh langsung oleh Sunan Ampel. Beliau adalah menantu Prabu Brawijaya. Singkat cerita, akhirnya berkemaslah Nyai Ageng Pinatih. Setelah berkemas dirasa cukup, akhirnya berangkat. Ketika tiba di Tanjung Perak, belum ada Suramadu, ini di Tanjung Perak, Mbah Sunan Ampel yang bijaksana itu setengah menguji kepada santrinya, wahai anakku Joko Samudro, siapa tadi? Ini terlanjur ya, ceritanya kebacut nih, ceritanya kebacut. Akhirnya Nyai Ageng Pinatih menghantarkan kepada Sunan Ampel. Sunan Ampel, ini adalah anak saya titipkan di sini, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang menyelamatkan. Saya ingin anak saya menjadi anak yang soleh. Begitu Mbah Sunan Ampel ketika menerima itu ya terkesan biasa-biasa saja. Karena dia juga tidak berpikir kalau dia ini ya adalah anak yang dicari selama ini. Selama 12 tahun Maulana Esa pesan kepada Sunan Ampel supaya nanti kalau ada anak lahir dari Sekar Dadung Blambangan disuruh memberi nama ini. Ketika umur 20 tahun begini dan segala macam. Mbah Sunan Ampel belum menyadari. Ketika diterima oleh Sunan Ampel, diramu, diasuh, digulawentah sebagaimana mestinya di pondok pesantren. Waktu terus bergulir, hari ganti minggu, ganti bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 15 tahun sudah umurnya Raden Joko Samudro. Mbah Sunan Ampel ini terus patroli Bapak Ibu, kiai, ulama ya. Cara napa niku jenenge? Nggih kiai lah game sakniki. Niki lek dalu niki patroli tenggene kamar-kamar santri, sapa sing sekirane sregep salat wengi, sing sregep maca Quran, segelem dzikiran dan segala macam. Ketika Mbah Sunan Ampel membuka salah satu kamar, subhanallah, Mbah Sunan Ampel ini terkejut bukan kepalang karena melihat ada salah satu santri yang tertidur pulas, yang wajahnya bersinar, tidak bisa dikenali. Mbah Sunan Ampel yang bijak tidak mau yaitu membangunkan santrinya, cukup dengan memberikan ikatan sarung santri yang bersinar wajahnya tadi.
Dia bermaksud besok pagi setelah subuh ditanyai siapa gerangan anak yang ada ikatan sarungnya. Ketika sholat subuh, Mbah Sunan Ampel usai memberikan wejangan ilmu agama, setelah wiritan segala macam, lajeng Mbah Sunan Ampel angkat bicara, "Nak, Cung, siapa ya yang kiranya ini sarungnya ada ikatannya, siapa ya? Ayo angkat tangan." Ternyata Joko Samudro. "Saya Kanjeng Sunan." Padahal dia ya tidak memberi ikatan. "Ada apa ini saya ini? Ada apa kok beneran ini sarung saya pas ada ikatannya?" "Begini wahai anakku, nanti kamu setelah subuh ke rumah saya ya." "Iya Kanjeng Sunan." Begitu setelah selesai Mbah Sunan Ampel dengan kesibukannya di di musolanya atau di masjidnya tadi, Mbah Sunan Ampel beranjak dari tempat zikirnya menuju ke kediamannya, diikuti oleh Joko Samudro. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Kanjeng Sunan wonten dawuh menapa kula dipun aturi rawuh ngene le. Sampean ki lak omahe lak kono to le ya, seberang kono to le ngene iku sapa iku jenenge Nyai Ageng Pinatih saka Ternate iku ale." "Nggih Kanjeng Sunan, sampean lak wis 3 tahun ale ning kene." "Nggih." "Ora kok didudukne, Nak, kamu ki mencorong sirai mboten. Ini adalah rahasia yang tahu adalah guru." Ya, ini belum waktunya diberikan, akhirnya ditutup rapat-rapat. "Wis ngene le, aku pengen roh ibumu. Ayo saiki berkemas, saiki merono wis sowan ibumu." "Oh nggih Kanjeng Sunan, seneng ini." Setelah beberapa saat berkemas dengan persiapan yang sudah cukup, akhirnya berangkat ini Sunan Ampel dan Joko Samudro. Belum ada Suramadu. Nah, Mbah Sunan Ampel yang bijak, nah ini maksud saya tadi, Mbah Sunan Ampel yang bijak ile, "Wes sampean ku numpak apa? Milih kapal sing ndi?" Begitu. Nah, ternyata Mbah Joko Samudro yang umur 15 tahun tadi 15 tahun tadi tidak menuju ke kapal. Tidak menuju kapal feri atau kapal yang lainnya, tidak. Menuju ke mana? Di atas bongkahan batu. Loh, kok malah begitu Mbah Sunan Ampel? Biarlah nanti apa yang akan dilakukan begitu. Ternyata terlihat oleh pandangan Mbah Sunan Ampel seolah-olah anak ini membaca sebuah doa. Setelah membaca sebuah doa, subhanallah, dia terlihat melangkahkan kakinya ini, Pak Bu. Ini sampai bisa dalam waktu sekejap bisa sampai ke seberang laut, ya, seberang laut tanpa tersentuh air. Subhanallah, ini masa kecil Kanjeng Sunan ini Mbah Sunan Waliullah. Ya Allah tentunya ya itu memberi yang namanya Sunan Ampel seperti itu sudah menjadi makanannya kesehari-hariannya. Di kelas para aulia selalu mendapatkan pertolongan. Mbah Sunan Ampel langsung mengikuti ke seberang laut sampai bertemu dengan Nyai Ageng Pinatih. Setelah bercakap-cakap beberapa saat lamanya, Mbah Sunan Ampel ingin mengatakan dengan 4 mata saja, "Hei Nyi Ageng, iki janjane ngono anakmu dhewe apa anak pupon?" Mbah Nyai Ageng Pinatih, karena yang tanya ini adalah guru besar Majapahit kala itu dan ulama besar juga yang sangat disegani, dihormati, dia tidak mengurangi, tidak menutupi, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya begini, "Kanjeng Sunan, 15 tahun yang lalu muni 15 tok niku Kanjeng Sunan niku sampun yakin alhamdulillah lek ngono iku saka Blambangan Nyai Ageng Pinatih." "Enggih." Akhirnya ngene Nyai Ageng, "Iki bocah iki sing tak goleki. Pamanku titip aku ya kuwi kon jenengne Raden Paku." Singkat cerita, diminta baik-baik Joko Samudro diberi nama sesuai harapan orang tua, yaitu Raden Paku. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya dibawa oleh Sunan Ampel ke pesantrennya.
Setelah hari bergulir ganti minggu tambah minggu, 1 bulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun sampai 5 tahun berlalu, artinya umurnya sudah 20 tahun. Kita ingat tadi ya, tadi kalau Mbah Sunan Ampel punya anak bernama Makdum Ibrahim. Ini saya cuma sebagai penyalur saja cerita ini. Ini yang cerita adalah juru kunci langsung. Juru kunci yang pernah saya yang sering-sering saya sowani di pasujudan Mbah Sunan Bonang Sanya. Ini cerita begini yang tadi saya ceritakan. Kalau Makdum Ibrahim umur 6 tahun, Bapak Ibu bayangkan ya, anak kita umur 6 tahun sudah dipisah dengan orang tuanya, dipasrahkan kepada Allah. Ya Allah, saya ingin anak ini menjadi anak yang mandiri. Cara saiki disantrek nih di pondok pesantren nih. Lah ngoten niki dipasrahne teng Allah, pasrahne nanggone kiai. Lah niku dipasrahne sapa? Langsung dipasrahne dateng Gusti Allah. Pasti Allah akan memberi bimbingan langsung, karena ini kelas wali. Kalau kita bukan kelasnya, dititip ning ngene para ustad, dititip ning ngene para kiai, insyaallah barokah. Ya iki ngeten mawon, anak niku lek dikeloni dhewe karo dikeloni Pak Yaine kira-kira niki luweh nyaman sing pundi Bapak Ibu? Nyaman sing pundi? Cara masa depane niku kira-kira gemilang sing pundi lek dikeloni dhewe, diopeni ning omah dhewe karo dipasane ustad, pasane kiai ning pondok pesantren, kira-kira sampean niku lega sing pundi? Lega sing pundi? Lega sing pundi cobi? Insyaallah lega sing dikeloni kiai. Nggih, karena kita ini sering teledor, sholat saja kita ini jamaahnya kurang gitu. Ngaji Qur'annya sudah repot dengan ngurusi sawah. Sholawatannya tibaannya kita ini sudah repot dengan remote TV, nggih ya. Nggih napa nggih? Repot dengan Facebookan, repot dengan TikTokan segala macam. Tapi ini kiai ora sempat. Anak-anak sampean, putra wayah sampean, putu sampean diwarai nadom, diwarai neng kono siir, diwarai tajwid, diwarai fikih segala macam. Insya Allah mulai ngajak tiang, ngajak tetangganya menjadi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pahalanya terus mengalir subhanallah. Ini pun nisai dereng nggih. Oh alhamdulillah. Kula terus nih dugi pundi wau. Dadi Joko Samudra niki nggih sing umur 20 tahun niku wau sesuai kalih wasiat bapake Sunan Ampel, keponakanku. Ya Paman Syekh. Ngene Sunan Ampel sing terakhir ya, sing nomor loro. Sing nomor loro umur 20 tahun iki ku perintahan nusul aku neng samudra Pasai wonten daerah Aceh. Akhirnya diperintahin oleh Sunan Ampel, anakku Raden Paku, kamu sudah umur 20 tahun, sudah waktunya kamu melanglang buana, mengembara, menambah ilmu dan pengalaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, pertinggalkan Ampel Denta ini, menujulah kamu ke Samudra Pasai. Dan saya punya anak yang ada di Lasem, Jawa Tengah. Ampiri dia, ajak untuk menuntut ilmu menuju Samudra Pasai yang namanya Makdum Ibrahim. Makdum Ibrahim putranya Mbah Sunan Ngampel sing wau umur 6 tahun dikengken tepundi teng Lasem. Dadi griyane Mbah Makdum Ibrahim Sunan Bonang niku wonten Lasem. Lah kok teng Tuban kok enten. Lah niki makame enten tiga, enten teng ngene Mbawean Gresik enten, teng Tuban enten, sedangkan teng Lasem nggih enten. Proses panjang ceritanya nanti diteruskan, yaitu ketika waktu yang akan datang. Seterusnya akhirnya Raden Paku menghampiri Makdum Ibrahim, singkat cerita langsung menuju ke Samudra Pasai menuntut ilmu di sana, dan di sana bertemu dengan ayahnya yaitu Syekh Awalul Islam atau Sayyid Maulana
Maulana Ishaq As-Samarkand, putranya Mbah Sayyid Jumadil Kubro yang ada di Trawulan Mojokerto. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ini waktunya sudah manjing isya, ya kita hentikan dulu cerita ini yang nantinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini tahu, yaitu Mbah Sunan Giri nanti ini menurunkan ulama sebagaimana yaitu Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging mudhuk nanggone Joko Tingkir, Joko Tingkir mudhuk nang ngene Pangeran Benowo, Pangeran Benowo medhuk nang ngene Kiai Syekh Abdurrahman atau Mbah Sambu. Mbah Sambu itu lencang di Pantura niku. Mbah Sambu nurune Yai Abdul Halim, Yai Abdul Halim nurune Kiai Abdul Wahid, Yai Abdul Wahid nurune yaitu Kiai As'ari, Yai As'ari nurune Kiai Hasyim As'ari, Kiai Hasyim As'ari Kiai Wahid Hasyim Gus Dur Abdurrahman Wahid. Jadi Gus Dur Abdurrahman Wahid itu adalah tasih tedak turune Kanjeng Sunan Giri radhiyallahu an, wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan sedikit bisa membawa hiroh, membawa semangat mantap kita untuk belajar ilmu agama, khususnya dengan mendengarkan cerita Wali Songo ini. Kita semakin yakin kalau cerita Wali Songo ini bukan buatan, tapi memang benar-benar nyata adanya dan berjasa besar mensiarkan agama Islam sampai sekarang. Inilah jasa-jasa beliau ini termasuk pergerakan Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama adalah penjelmaan dari ajaran yang disampaikan oleh Wali Songo. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah.
hayya 'ala shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Langsung.